Ini adalah serat terakhir El Ngabahin Ronggo Warsito yang meramalkan kematiannya sendiri di akhir serat berirama Magatru untuk melukiskan kesiapsediaan mawas diri dalam pengharapan akan masa depan yang bertahap menjadi lebih baik. Kematiannya secara misterius pada tanggal 24 Desember tahun 1873 sesuai dengan ramalannya sendiri. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa Ranggo Warsito meninggal karena dihukum mati. Penulis yang berpendapat demikian antara lain Suripan Sadihutomo tahun 1979 dan Anjar Eng tahun 1979. Namun pendapat tersebut dibantah pihak Keraton Surakarta yang menyatakan bahwa Rangga Warsita adalah peramal ulung, sehingga tidak aneh kalau ia dapat meramal hari kematiannya sendiri. Ia dimakamkan di Desa Palar, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. Dalam serat ini, ia tak lupa mencantumkan sandi asma pada bait pertama serat yang mengobarkan semangat tanpa surut untuk mendalami keluhuran budi yang mengarah kesejahteraan batin. Terlukis pula keprihatinannya tentang segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya dan pada zamannya. Seraya mengharapkan kebaikan masa depan. Budi yang sehat dan nurani yang bening senantiasa membisikkan kebenaran sejati. Menghampakan diri adalah tindakan proaktif pengembangan jati diri dalam menghadapi tantangan keseharian hidup yang mudah menelikung kehendak dan upaya untuk menjadi lebih baik. Perilaku Korok pada masanya pun, ternyata kata ini sudah terkenal dalam hal apapun, membutakan mata hati sedemikian hingga dinikmati sebagai kebiasaan yang menghalangi jalan untuk kembali. Selebihnya perilaku itu melenyapkan kesadaran akan kehadiran Yang Maha Kuasa dan kecintaannya kepada umat manusia. Magatru. Satu hauya pegat mudia ronging budiayu dan margan sukabasuke dan dimen luar kang kinayen dan kalising panggau sisip dan ingkang tabari prihatos. Jangan berhenti berusaha menyelami kebajikan dan yang menghasilkan kegembiraan dan keselamatan, dan agar segala yang dilakukan dan terhindar dari perbuatan keliru dan yang sekadar menghasilkan keprihatinan. Dua ulatna kang nanti bisan kepanggur, dan galedehan kang sayekti dan talitinen awya kleru, dan larasan sajroning ati, dan tumanggap dimen tumanggon. Pandanglah hingga menjadi jelas dan periksalah sungguh-sungguh, dan telitilah jangan sampai salah, dan sesuaikanlah dalam hati, dan agar tepat menanggapi sesuatu. 3 Pamanggon aneng pangesti rahayu dan angayomi ingtias wening, dan iminging ati kang suun, dan nanging sejatining isi, atau isien cipta sayektos. Berdiam dalam memelihara kebaikan, dan terlindung pikiran yang bening dan heningnya hati yang hampa, atau namun sesungguhnya berisi, atau yaitu cipta sejati. Lakonana kelawan sabaraning kalbu, atau lamun obah niniwasi, atau kasusupan setan gundul, atau ambebidung, gawa kendi, atau isin rupiah keton. Lakukanlah dengan kalbu yang sabar dan bila bergeser dari budi yang bering dan hati yang hening akan merugi dan kemasukan setan gundul, dan menggoda dengan kendi berisi uang, yang sangat banyak. 5 Lamun nanti korup mering panggau dudu, dan dari panggonaning iblis atau melebu mering alam pakawun, atau mering pananing ati, atau temah wuru kabisturan. Bila sampai bertindak korup, dan akan jadi sarang iblis dan masuk keadaan serba salah, dan tak mampu mengikuti kehendak hati, dan hingga seolah-olah mabuk kepayan. 6 Nora kengguh mering pamardireh budayu, hayu ning tias sifat kuping kinepung panggawe rusuh lali pasianing gusti ginuntingan dening, yang manan. Tak terpikat lagi terhadap perbuatan yang mengarah kebajikan, dan segala yang baik lari menghindar, atau diliputi tindakan rusum, atau melupakan kasih Tuhan atau terpisah dari Yang Maha Kuasa. 7 Paranden kabeh kang samya andul, dan ulap kalilipen wedhe, dan akeh ingkang pada sujud dan kinirayen jabaranil, dan kautus dining yang manan. Kalau sudah begitu semua yang dilihat, dan seolah-olah dengan mata kemasukan pasir, dan menyebabkan banyak yang berlutut dan kepada yang dikira malaikat Jibril, dan yang diutus Sang Maha Kuasa. 8 Yen kang uning marang sejatining dawuh keuhan sajroning ati yen tiniru ora urus urip kaesi esiin nirua dadi asor. Namun, yang mengerti tentang perintah, yang sejati dan dalam hatinya merasa risau dan bila ditiru tak merasa benar, dan hidup terasa menderita, dan bila meniru jadi pecundang. 9 Orang andel marang gaibing yang agung anggelar sakalir-kalir kalamun temen tinemu kabegjan anekani kamurahan yang manan.
tidak mengimani kemahakuasaan Tuhan, dan yang menciptakan segala sesuatu, dan barang siapa bersungguh-sungguh, akan menemukan, atau kebahagiaan menghampiri, atau sebagai anugerah yang maha kuasa. 10 hanuhuni kabeh kang duwe panuwun, dan yan temen-temen sayekti dan dewa aparing pitulung, dan nora kurang sandang bukti, atau saciptanira kelakon. Memerhatikan semua yang meminta, dan dengan bersungguh-sungguh, dan Tuhan akan menolong dan takkan kekurangan apapun, atau semua keinginannya tercapai. 11 Ki Pujangga nyambi paraweh pitutur persaka pengunahing widi perambuka warananipun aling-aling, kang ngalingi perangilang satemah katon. Ki Pujangga sambil memberikan petua, dan berkat petunjuk ilahi, dan membuka selubung rahasia, dan semua yang menghalangi, dan hilang, agar dapat diketahui. 12 Para jalma sajroning jaman pakawuh persudraniraan dari perahurun nisayan darung perkatias mirong murang margi perkasekten wus norakaton. Semua orang yang hidup di zaman kerepotan, dan perilakunya menjadi-jadi dan cacat cela makin meningkat, dan banyak pemikiran yang menyeleweng dari jalan, yang benar atau keagungan, jiwa sudah tak tampak. 13 Katuan Minawas dahat materenyuh kenyaming sasmita sayakti saditya satyas malat kunti kongas welas kepati sulaking zaman prihatos. Semakin jelas, hingga membuat terenyuh, atau bersungguh-sungguh merenungkan petunjuk, atau senantiasa mengolah pikiran, atau sehingga benar-benar memelas atau menyaksikan semua yang terjadi dalam zaman prihatin. 14 Waluyan benjang lamun anawiku dan memuji ngesti sawiji sabuk tebulir majenum galibedan tudang tuding anacahkan sakahing wong. Berakhirnya kelak, bila ada orang bijak memohon, dan mengupayakan kebersamaan berikat pinggang tebu dengan tingkah bak orang gila hilir mudik menunjuk-nunjuk menghitung banyaknya orang wiku sama dengan 7, memuji sama dengan 7, ngesti sama dengan 8, sawiji sama dengan 1, menunjuk tahun 1887 yang bertepatan dengan tahun Masehi tahun 1945. 15 Iku lagi sirap zaman kala bendu kala suba kang gumanti wong cilik, bisa gumuyung nora kurang sandang bukti sedian kabeh kelakon. Pada saat itulah zaman kala bendu berakhir, dan diganti zaman kala suba dan rakyat kecil bisa tertawa, dan tak kekurangan suatu apapun, dan semua yang diinginkan tercapai. 16 Pandulon Ki Pujangga durung kemput, dan mulur lir benang tinarit dan nanging kasranging ngumul, atau andungkap kasih dan jati, atau mulih mering jatining enggon. Penglihatan sang pujangga belum sampai purna dan padahal benang yang ditarik memanjang, atau namun sudah terdesak oleh umur, atau merasa sudah tiba saatnya pulang ke tempat asalnya. 17 Amung kurang wolung ari kang kadulu pertama ting pati-patitis perwus katon neng lokil makpun, atau angumpul ing madya ari, atau amerengi 1000 dapon. Agaknya hanya tinggal 8 hari per memperkirakan, saat kematian per, sudah tampak berhadapan dengan akhir hidup per di tengah hari per pada hari Rabu pon. 18 Tanggal kaping 5 antaran luhur selaning tahun jimakir taluhu marjayang janggur sengara winduning pati netepi ngumpul sak anggon. Tanggal 5 sekitar lohor pada tahun jimakir berakhirlah kehidupan saatnya menyongsong kematian memenuhi panggilan berkumpul setempat bersama Tuhan tanggal 5 bulan Seladul Kangida, tahun jimakir wuku tolo, windu sengara, atau tanggal 24 Desember tahun 1873. 19 Cinitra Ribudra kaping 18 persawal ing tahun jimakir dan candraning warsapinetung sembah meksua pejanggaji dan Ki Pujangga pamit layote. Kaya ini ditulis pada hari Rabu tanggal 28 bulan Sawal tahun jimakir tahun terhitung menurut bulan tahun Jawa. Sang pujangga ini pergi menghadap sang pujangga pamit melawat. Sumber berasal dari Kitab Jongko Ronggo Warsito. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan notification bell saya next video.